Oke, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Andi Maslan. Jadi tutorial pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar isi otomatis ya, teman-teman semua. Oke, jadi untuk membuat daftar isi otomatis di MS Word tentu ini sangat mudah sekali teman-teman. Jadi mempermudah kita dalam membuat daftar isi ya, biar cepat kerjanya gitu ya, baik itu dalam menyusun skripsi, menyusun tesis gitu ya, ataupun menyusun disertasi. Oke, jadi kita mulai saja. Jadi saya buka dulu Microsoft Word. Oke, kita mulai ya. Oke, kita masuk kemari ya. Oke, jadi teman-teman semua dalam membuat Microsoft Word atau membuat makalah atau membuat skripsi ini kita contohkan saja. Ini bab 1 gitu ya. Bab 1 pendahuluan. Pendahuluan. Jadi ini harus kita heading teman-teman. Jadi kita heading dulu, jadi mempermudah kita dalam membuat daftar isi gitu ya. Kita heading dulu. Jadi ini kita buat heading 1 ya. Kita klik aja heading 1 ya, center gitu ya. Oke, ini heading 1. Oke, jadi biasanya kalau membuat makalah ataupun tugas mandiri ataupun skripsi ya, kita punya misalkan 1.1 itu latar belakang, misalkan latar belakang masalah gitu ya. Oke, jadi ini kita heading dulu, kita heading juga teman-teman ya. Jadi kita heading juga. Ini kita heading, tadi kan heading 1, kita sekarang buat heading 2. Jadi berurutan saja ya. Dan pastikan penomoran itu otomatis juga ya. Jadi kita buat aja 1.1 space kuat ya. Nah, kalau nggak mau otomatis kita klik ini lagi. Nah, ya seperti ini. Ini udah nyala. Jadi ini penomorannya sudah otomatis. Oke, seperti ini. Oke, untuk berikutnya tinggal apa namanya? Tinggal kita enter saja atau cara lain seperti ini. Nah, ini. Jadi ini misalkan latar belakang ya, kita enter, terus ini kita buat misalkan rumusan masalah gitu ya, seperti itu ya. Atau bisa 1.3 atau sorry, atau bisa kita buat seperti ini, kita copy gini ya. Ini kita copy, baru paste ke bawah seperti gini. Nah, seperti itu otomatis nih kan ya. Kita ulangi lagi ya, kita copy, enter ke bawah, paste. Nah, seperti itu caranya ya. Saya besarkan dulu. Oke, jadi ini kalau kita buat seperti ini, kita headingkan secara otomatis dalam membuat daftar isi itu sangat mudah nantinya. Oke, ini cukup. Terus anggap saja kita punya bab 2. Bab 2 ya. Jadi bab 2 ya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka gitu ya. Pustaka. Ya, ini kita tetap heading juga. Sama dengan heading yang bab 1 tadi, heading 1. Nah, ya seperti ini teman-teman ya. Heading 1. Jadi kita buat dulu kerangkanya, istilahnya seperti itu. Jadi mempermudah kita nanti. Kita buat kerangkanya. Ini di halaman berikutnya misalkan. Ini kalau ke heading tuh ada tanda ini teman-teman. Ada tanda seperti ini heading artinya. Untuk menghilangkan heading tinggal clear saja. Oke. Ini bab 2. Bab 2 misalkan kita buat heading 2 tadi ya. 2.1 misalkan. Teori ya. Atau state of art gitu ya. Nah, ini otomatis, kita buat otomatis, klik aja ya. Oke, kita ulang lagi, sorry, ulang lagi. Ini 2.1 space quad. Nah, otomatis dia space quad. Nah, ya, mau beri ke dalam apa selanjutnya, copy saya seperti tadi, copy paste gitu ya, enter. Nah, boleh juga seperti itu, copy paste. Nah, ya. Jadi misalkan ini teori tentang networking gitu ya, networking.
Ya. Dua-dua misalkan apa namanya, metode ya atau teknik teknik serangan DDoS gitu ya. Nah, ini misalkan kerangka atau framework, kerangka pikir, framework. Ya, seperti ini. Jadi ini kalau kita buat seperti ini, kita hidingkan, pemberian nomor juga otomatis, itu mempermudah kita dalam membuat suatu makalah atau membuat skripsi gitu ya. Nah, jadi kita semua serba otomatis. Ini lihat heading 2 ya. Jadi ini heading 1, ini heading 2 gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kita punya sub lagi gitu ya. Misalkan 1.3.1 ini ada lagi bagiannya. Biasanya kalau yang ini kita di bab 2 saja ya, teman-teman. Biasanya ada bagian-bagiannya, sub ini ya, bagian dari teknik serangan misalkan. Kita buat 2.2 2.2.1 teknik serangan misalkan anomali detection ya. Nah, ini contoh. Ini kan heading 2 tadi. Jadi kita sekarang masuk ke heading 3. Mana heading 3, teman-teman? Ini. Seperti ini. Ini heading 3 ini, ya. Heading 3 tab saja. Saya ulangi lagi. Enter ke bawah, tab. Nah, ya. Nah, ini. Jadi ini kita geser karena dia heading 3, kita geser kemari. Nah, ya, atau sejajar ya, tidak masalah juga, tergantung format seperti apa. Ya. Sub kedua, tinggal copy saja kan? Copy paste. Ya. Copy paste. Seperti itu. Nah, ya. Jadi ini kita tinggal geser saja, kita pakai rule, pastikan rule nyala gitu ya. Kalau tidak nyala kan tinggal kita klik view, Anda klik rule ya. Rulernya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau kita buat seperti ini, dalam membuat daftar pustaka itu secara otomatis dia sangat mudah ya. Sangat mudah dalam membuat daftar pustaka. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita coba isilah. Kita isi latar belakang ya. Saya ambil saja di sini latar belakangnya, saya ambil misalkan isinya ini latar belakang. Latar belakangnya saya copy ya, saya copy pasti kemarin. Ini latar belakang. Oke, rata kanan kiri, latar belakang. Oke. Nah, oke, nah gitu ya. Nah, yang kedua misalkan paragraf keduanya saya enter tadi. Oke, seperti ini. Terus ini rumusan masalah ya. Rumusan masalah pada makalah ini adalah 1 misalkan ya. Misalkan ya, ini misalkan tujuan penelitian gitu ya. Ini misalkan manfaat penelitian gitu ya, manfaat penelitian, rumusan masalah ya. Ini bagaimana merancang sistem deteksi berbasis artificial intelligence, intelligence. Bagaimana tingkat akurasinya gitu ya, tingkat akurasi deteksinya. Nah, ini contoh ya. Oke, contohnya kita lihat dulu ya, kita rapikan dulu. Nah, ini. Oke, dari sini kita sudah bisa membuat daftar isi ya secara otomatis. Pastikan sebelum membuat daftar isi ya, kita berikan halaman dulu ya. Jadi kita tinggal kita kasih halaman dulu teman-teman ya. Jadi halaman, kita insert fake number gitu ya. Kita pilih dulu di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah bawah ya, bottom fake ya, tengah-tengah bawah misalkan. Oke, ini ya. Nah, ini satu dua ya, 2 halaman. Oke. Nah, kalau sudah kita berikan nomor halaman, kita tinggal buat daftar isinya. Jadi daftar isi kita buat lah. Di sini kita clear dulu headingnya.
kita buat di sini daftar isi gitu ya. Daftar isi heading 1. Ya, heading 1. Daftar isi gitu ya. Daftar isi. Oke. Terus biasanya ada apa namanya? Kata pengantar. Kata pengantar. Ini heading 1 juga. Ya. Nah, ingat kalau membuat daftar isi biasanya teman-teman ya. Biasanya itu daftar isi kata pengantar itu penomorannya tidak menggunakan angka gitu ya, tapi menggunakan huruf apa namanya abjad huruf ya, misalkan I ya, I1, I2, I3 dan seterusnya. Jadi kita buat dulu nih insert set numbernya di sini, kita lihat pilih formatnya dulu teman-teman. Jadi formatnya ini di sini pilih yang I1, I2, I3 gitu ya. Oke, start dari 1. Nah, ya kita lihat ya. Oh. Oke, ini I1, I1-nya itu adalah daftar isi ya, I2 itu kata pengantar. I2 adalah kata pengantar. Nah, I2 kata pengantar. Kalau kita lihat di bab 1 di sini, ini dia lanjut I3. Nah, jadi lanjut I3. Agar dia tidak lanjut untuk ke I3, kita break teman-teman. Nah, ini yang sering banyak yang tidak tahu. Jadi kita break dulu. Ya, kita break. Bagaimana cara breaknya? Layout gitu ya. Kita break. Nah, kita break next page. Ingat, pilih next page. Jadi posisi kursor itu di sini, di halaman terakhir yang mau berubah. Jadi I2 ini kan nggak mungkin I2. Nah, kita break di sini. Nah, kita letakkan kursor di sini. Ya, kita break next page break. Nah, kursor akan pindah kemari. Nah, di sini kita beri halaman, formatnya bukan lagi I1 I2 tapi kembali ke nomor tadi ya. Nah, penomoran. Masuk insert lagi, klik insert ya, format number gitu ya. Nah, pilih yang nomor. Oke. Oke, langsung saja. Udah berubah pasti ya. Kita lihat ya. Kita cek halaman 1. Nah, udah tidak I lagi ya. Tadi kan I3. I apa lagi? I2 ya, I2. Nah, seperti itu. Oke. Jadi ini sudah jadi. Jadi tinggal kita masukkan apanya? Daftar isinya secara otomatis ya. Jadi sudah lengkap teman-teman ya. Jadi kita mengetik dulu dalam membuat apa namanya sub daftar isinya ini, kita harus menggunakan yang namanya heading tadi ya. Kalau yang bab 1 saya gunakan heading 1, heading 2 untuk subnya, heading 3 untuk subnya lagi gitu ya. Ya, sub tiap bab lah. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini sudah jadi halamannya. Kita tinggal insert saja teman-teman. Bagaimana caranya menginsert nomor halaman atau daftar isi? Kita tinggal pilih referensi. Oke, kita lihat dulu. Oke, nah ini. Jadi menu reference, baru kita insert. Nah, insert. Ini kan sudah ada di sini. Heading 1, heading 1, heading 2, heading 3. Jadi kita tinggal pilih saja. Klik aja. Nah, jadi teman-teman, rapi kan? Tuh. Ya, rapi kan? Nah, seperti ini, lihat ya. Nah, tuh. Rapi daftar isinya. Ya. Jadi sudah jadi daftar isi teman-teman. Ini buang aja nggak apa-apa, nggak masalah ya. Hilangkan aja, atau biar nggak hilang kita putihkan. Ya, kita putihkan misalkan ya. Ya, itu. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada sedikit kurang bagus kita lihat ya. Bab 1 ini kan pendahuluannya di bawah. Nah, kita bisa rubah. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lihat teman-teman ya. Untuk memperbaiki daftar isi tadi ya. Kita lihat ini, kita tarik dulu ke atas. Kita taruh kursor di sini, kita tarik pakai del ke atas ya. Shift, tekan shift enter, tekan shift enter. Tekan shift di keyboard enter. Saya ulangi lagi, letakkan kursor di sini, ditarik ke atas, baru tekan shift, jangan dilepas, baru enter. Nah, seperti itu. Ini juga kita tarik
letakkan kursor kemari, kita tarik ke atas, lalu kita tekan shift, jangan dilepas enter ya. Baru kita update daftar isinya teman-teman ya. Ini kan masih kurang baik, kurang bagus kita lihat ya. Jadi kita update lagi. Kita klik ini, kita klik update table. Oke kan saja. Oke kan? Oke, sorry. Update table, klik update entire table. Nah, ya. Ini lihat, udah berubah kan? Jadi udah bagus urutannya ya. Jadi daftar isi kita sudah otomatis. Di sini I1 halamannya dari 1 sampai 2 dan seterusnya ya. Tinggal rapikan. Nah, seperti itu. Jadi dalam membuat makalah ataupun dalam membuat skripsi atau membuat tugas mandiri gitu ya. Jadi rapi ya. Jadi kelihatan mahasiswanya kreatif dan pintar gitu ya. Dan pastikan ini umum, rata kanan kiri seperti biasa. Dalam membuat makalah pastikan kita menggunakan yang rata kanan kiri biar rapi kelihatannya. Seperti itu ya. Oke teman-teman semua, saya rasa cukup tutorial kita pada kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like and subscribe dan kirim komentar ya di kolom komentar. Terima kasih.